malam semua peserta. Malam hari ini kita akan membahas satu topik tentang kesembuhan. Ya, ini ada slide yang saya akan tampilkan. Jadi judulnya adalah mengapa Tuhan tidak menyembuhkan semua orang. Jadi kalau kita mulai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Di sana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Jadi di bagian awal ini saya ingin menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Artinya adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dengan satu kepercayaan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang mau menyembuhkan. Ya, sama seperti kita datang kepada seorang dokter, kita tahu kita datang kepada dokter dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan, bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, begitu ya, bisa menyembuhkan. Apalagi Allah kita, Di ayatnya di dalam Alkitab ada banyak. Mulai dari Keluaran pasal yang ke-15, Tuhan memperkenalkan dirinya begitu ya sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian ayat-ayat yang lain-lainnya yang diulangi lagi dari Keluaran 15 itu diulangi lagi di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 begitu ya, di dalam kitab Mazmur itu juga banyak sekali tentang Tuhan yang menyembuhkan. Jadi Saudara, di awal ini saya ingin menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mau menyembuhkan. Nah, cuma pertanyaannya memang adalah mengapa kesembuhan itu tidak selalu terjadi? Ya, kesembuhan tidak selalu terjadi. Nah, Alkitab sebenarnya memberikan petunjuk yang sangat jelas. Mengapa walaupun kita berdoa kepada Allah yang sanggup menyembuhkan, kesembuhan itu tidak selalu terjadi. Ada beberapa alasan. Saya ingin berikan malam hari ini 6 alasan, ya. 6 alasan. Yang pertama adalah kalau kita membaca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian bunyinya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, Saudara, artinya apa, Saudara? Di dalam ayat ini itu jelas sekali Tuhan itu mengatakan jikalau kita tidak menyimpang dari firman-Nya, dari perintahnya, dari ketetapannya. Jadi kalau Tuhan itu tidak menyembuhkan, salah satu alasan yang Alkitab itu katakan dengan sangat jelas adalah berkaitan dengan pola hidup kita yang berdosa, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, yang tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, kalau Saudara ingat, ada kisah tentang Tuhan itu menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Lalu sesudah Tuhan itu menyembuhkan dia, Tuhan Yesus itu berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi di dalam ayat itu Tuhan Yesus itu mengaitkan antara sakitnya dia dengan dosa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Jadi itu adalah alasan yang pertama, begitu ya, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan. Ada kaitannya dengan dosa yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa tidak terjadi kesembuhan, mukjizat kesembuhan? Walaupun kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Yang kedua adalah karena kita tidak percaya, karena orang-orang tidak percaya. Markus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 itu berkata demikian.
Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun, ia di sini Yesus di sana gitu ya, satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia, Yesus maksudnya, merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi kenapa tidak terjadi mujizat kesembuhan? Alkitab sekali lagi mengatakan dengan jelas, karena tidak percaya, karena tidak ada iman. Markus pasal yang ke-6, atau saudara bisa juga membaca ayat paralelnya di kitab yang lain di Matius dan Lukas, begitu. Jadi saudara, dari dua alasan ini, ya, dari dua alasan yang ini terlebih dulu ya, yang pertama dengan yang kedua karena dosa dan yang kedua karena tidak percaya. Ada hal yang penting yang perlu ditekankan di sini, ya. Dua alasan yang pertama ini, bahwa Tuhan itu sebenarnya menghendaki apa yang oleh beberapa buku ya itu disebutkan sebagai yang namanya deeper healing, ya, satu kesembuhan yang lebih dalam. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, mujizat kesembuhan yang Tuhan lakukan itu selalu ada kaitannya dengan dosa dan iman. Lalu kemudian ditambahkan lagi sebenarnya ada alasan yang ketiga, yaitu iman di dalam khususnya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu selalu ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi Tuhan itu menghendaki bukan cuma menyembuhkan kita secara fisik sebenarnya, tetapi satu kesembuhan yang lebih dalam, yaitu dari dosa, dari ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan yang lebih spesifik yaitu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Gitu. Itu sebenarnya adalah hal yang sangat ditekankan. Begitu. Artinya kalau kita mau menghendaki kesembuhan, kita harus memeriksa diri kita. Apakah mungkin sakit ini merupakan satu peringatan tentang dosa kita, tentang ketidakpercayaan kita, ya, tentang kita yang belum memiliki iman. Jadi melalui sakit ini Tuhan mau menumbuhkan akan iman kita, kepercayaan kita, mendorong kita untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa yang mungkin kita simpan, yang kita sukai, begitu. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki hanya satu kesembuhan yang sifatnya di permukaan saja, di kulit saja, tapi kesembuhan yang lebih dalam, yaitu di dalam iman kita, di dalam kehidupan rohani kita. Nah, itu dua alasan yang pertama, ya. Dua alasan yang berikutnya, tadi saya katakan ada 6, saudara ya, saya berikan 6. Dua alasan yang pertama berkaitan dengan kondisi rohani kita. Dua alasan yang berikutnya adalah bukan Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi sebenarnya Tuhan itu menunda waktunya, ya, menunda waktunya. Saya berikan ayatnya juga. Kenapa Tuhan tidak selalu menyembuhkan? Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan memakai proses yang alamiah. Ini satu contoh yang menarik dari kisah Hizkia, saudara ya, kisah Hizkia. Perhatikan ayat ini, saudara. Ini sesuatu yang menarik. Kalau saudara tahu ceritanya, ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Ini sesuatu peristiwa yang menarik, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, Hizkia itu mengalami satu sakit dan hampir mati, begitu ya, hampir mengalami kematian. Lalu dia berdoa minta supaya Tuhan itu menyembuhkan, dan Tuhan berjanji melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia itu akan disembuhkan. Lalu Yesaya itu menyampaikan firman Tuhan, kemudian di bagian akhirnya, dari sesudah menyampaikan firman Tuhan, dia menambahkan, baiklah diambil sebuah kue ara, ditaruh pada barah itu. Ada satu proses alamiah
yang Tuhan itu mau pakai di dalam proses kesembuhan. Jadi Tuhan memiliki waktunya sendiri. Tuhan tidak membuang, tidak mengabaikan sama sekali proses medical, kedokteran. Ini ada ayat lain saya tidak cantumkan di sini kalau Bapak Ibu mengingat membaca di salah satu surat yang Paulus itu tulis kepada Timotius, 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Kalau Bapak Ibu mau mencatat, di situ Paulus itu menasihati Timotius yang sering sakit perut begitu ya, supaya menambahkan sedikit air anggur. Begitu. Atau kalau saudara mau membaca juga di dalam Yakobus pasal yang kelima, di situ Yakobus itu menasehati pada waktu kita mendoakan orang sakit juga memakai minyak, begitu ya, mengoleskan dengan minyak. Jadi ada satu proses yang Tuhan itu memang juga pakai. Jadi Tuhan bukan tidak menyembuhkan, tetapi ada kalanya Tuhan menunda prosesnya, begitu ya, proses kesembuhan tersebut. Alasan yang berikutnya adalah karena Tuhan itu, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ya, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ini ayat yang mungkin juga sudah sering dibaca, Yohanes pasal yang ke-9. Saya bacakan ya, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku." Jadi saudara, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu melihat orang yang buta dari sejak lahir, mereka bertanya siapa yang berbuat dosa. Nah, kalau saudara masih ingat alasan yang pertama kenapa Tuhan itu tidak menyembuhkan, ada kaitannya dengan dosa. Tapi saudara, ada kalanya juga ada kasus-kasus di dalam Alkitab di mana orang yang sakit dan tidak disembuhkan tidak selalu berkaitan dengan dosa, tetapi lebih berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah menurut Tuhan, ayat di Yohanes pasal yang ke-9 ini. Ya, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Termasuk contohnya adalah misalnya di dalam kisah Ayub. Ya, Ayub itu dikatakan, Ayub pasal 1 dibuka dengan dikatakan Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang selalu berdoa, orang yang menyadari tentang dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sakit yang begitu parah terhadap Ayub. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-9, Tuhan Yesus itu memberikan alasannya yang sangat jelas, saudara ya. Kenapa seringkali Tuhan menunda kesembuhan? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Nah, saudara, pekerjaan-pekerjaan Allah itu apa sih, saudara? Pekerjaan-pekerjaan Allah itu kalau saya boleh ringkas, ada dua hal yang Tuhan itu selalu tekankan. Yang pertama adalah pekerjaan Allah itu, kalau saudara melihat, memberitakan tentang kedatangan kerajaan Allah, atau memberitakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua, melakukan pekerjaan Allah itu adalah menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, yang lemah, yang patut kita perhatikan. Jadi seperti sekarang ini, saudara ya, orang-orang mengalami pandemi virus yang sampai sekarang masih terus berlangsung di mana-mana, begitu. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di semua tempat masih terjadi. Ini adalah salah satu peringatan juga bagi setiap kita, saudara. Kenapa hal ini terus terjadi? Barangkali saudara, ini adalah satu peringatan bagi kita, bukan hanya tentang dosa, begitu ya, tentang ketidakpercayaan kita, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita harus lakukan. Selama ini kita mungkin sudah membuang-buang waktu, ya, tidak memberitakan Injil, tidak memperhatikan mereka yang lemah, begitu. Di dalam situasi ini mau tidak mau kita harus menolong, memperhatikan juga, begitu, mereka yang sakit, mereka yang lemah. Jadi sekali lagi saudara, alasan yang keempat ini Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ya, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan.
Nah, ini alasan yang keempat, saudara ya. Dua alasan lagi. Jadi dua alasan yang pertama itu berkaitan dengan kondisi rohani kita. Dua alasan yang kedua itu berkaitan dengan Tuhan menunda kesembuhan. Dua alasan yang berikutnya, Tuhan itu memang tidak menyembuhkan. Karena alasan yang lebih mulia. Satu alasan yang lebih mulia. Saya berikan contoh ayatnya, saudara ya. Ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang juga sudah sering dibaca. Ya. Alasan yang kelima adalah karena Allah mau menyatakan kebesarannya melalui kelemahan kita. Di 2 Korintus 12 ini Rasul Paulus dia berkata tentang hal itu, jadi tentang satu kondisi fisik ya, Alkitab sebenarnya tidak terlalu jelas itu menyebutkan apa yang sebenarnya dialami oleh Rasul Paulus di sini. Begitu ya, ada banyak sekali tafsiran, ada banyak perdebatan begitu. Tapi intinya adalah Paulus itu mengalami satu gangguan secara fisik, ya. Lalu Paulus itu berdoa minta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Lalu dikatakan demikian, saudara, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi saudara, alasan yang kelima mengapa Tuhan tidak selalu menyembuhkan. Karena Tuhan punya alasan yang lebih mulia. Tuhan mau menyatakan kebesarannya melalui kelemahan kita. Ya, melalui kondisi kelemahan kita. Justru di dalam kelemahan kita inilah Tuhan itu menyatakan kuasanya, kebesarannya, kemuliaannya. Begitu. Saya ada memberikan gambar di sini, gitu ya. Satu contoh pada zaman sekarang, yang barangkali semua kita sudah tahu, ya. Gambar yang di sebelah kiri, foto yang di sebelah kiri itu adalah seorang yang namanya Nick Vujicic, gitu ya, Nick Vujicic, seorang yang tidak memiliki lengan dan tidak memiliki kaki, ya, tidak memiliki kaki yang normal. Dan di sebelah kanan itu adalah contohnya Joni Eareckson. Dua-duanya adalah orang yang beriman, dua-duanya orang yang setia dengan Tuhan, dua-duanya orang yang kemana-mana memberitakan Injil. Tetapi Tuhan tidak menyembuhkan mereka, kondisi fisik mereka. Dan mereka, kalau saudara pernah mengikuti kesaksiannya, bagaimana mereka juga sudah mengikuti doa, kesembuhan, cara kesembuhan. Tapi akhirnya mereka menyadari, mereka mengatakan bahwa di dalam kelemahan mereka inilah justru Tuhan itu mau menunjukkan kebesarannya, mau menunjukkan kemuliaannya. Jadi ada kalanya Tuhan memang tidak menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki alasan yang lebih mulia melalui kelemahan kita. Supaya di dalam kelemahan kita ini kuasa Tuhan terlihat dengan lebih jelas. Bahwa di dalam kondisi seperti ini pun mereka itu bisa tetap melayani Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Alasan yang terakhir, saudara, karena kesembuhan yang pasti dan mutlak baru akan digenapi di langit dan bumi yang baru. Nah, ini adalah pengharapan bagi setiap kita, saudara. Wahyu 21 itu mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, jadi saudara, ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa pengharapan kita yang utama adalah di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi saudara, kalau saya boleh ringkas sekali lagi, ada 6 alasan begitu ya, yang saya berikan. 2 itu berkaitan dengan kondisi rohani kita, karena dosa, karena ketidakpercayaan. Yang kedua itu berkaitan dengan penundaan dari Tuhan, waktu Tuhan, karena Tuhan memakai proses yang
alamiah atau karena Tuhan itu mau mendorong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, atau yang ketiga ada dua alasan karena memang Tuhan tidak menyembuhkan, karena Tuhan mau menunjukkan alasan yang lebih mulia. Nah, saudara, biarlah ayat yang terakhir ini boleh menjadi pengharapan bagi kita semua, ya.